Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Anggita Elma Safira, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 2. Dan perkenalkan rekan saya yang bernama Nama saya Yulianita Fiklianur Salastia Primadona, nomor absen 34 kelas 11 MIPA 2. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang materi koloid dan juga membuat koloid sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yuk tonton videonya. Apa yang dimaksud dengan koloid? Ada yang tahu nggak? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen dua fasa antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid fasa terdispersi tersebar secara merata di dalam zat lain, atau bisa disebut dengan medium pendispersi. Yang kedua, jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid ada 8. Yang pertama, aerosol. Yang fase terdispersinya adalah cair, sedangkan fase pendispersinya adalah gas. Untuk contoh koloidnya, seperti kabut, awan, dan hairspray. Yang kedua, aerosol yang fase terdispersinya adalah padat, sedangkan fase pendispersinya adalah gas. Untuk contoh koloidnya, seperti asa dan debu di udara. Yang ketiga, buih. Yang fase terdispersinya adalah gas, sedangkan fase pendispersinya adalah cair. Contoh koloidnya seperti buih sabun dan krim kocok. Yang keempat, emulsi. Yang fase terdispersinya adalah cair dan fase pendispersinya adalah cair. Contoh koloidnya seperti susu, santan, dan mayonnaise. Yang kelima, sol. Yang fase terdispersinya adalah padat, sedangkan fase pendispersinya adalah cair. Untuk contoh koloidnya seperti sol emas, tinta, cat, dan pasta gigi. Yang keenam, buih padat. Yang fase terdispersinya adalah gas, sedangkan fase pendispersinya adalah padat. Contoh koloidnya seperti karet busa, styrofoam, dan batu apung. Yang ketujuh, emulsi padat atau gel. Yang fase terdispersinya adalah cair, sedangkan fase pendispersinya adalah padat. Contoh koloidnya ada margarin, keju, jelly, dan mutiara. Dan yang terakhir, sol padat. Yang fase terdispersinya adalah padat dan fase pendispersinya juga padat. Yang contoh koloidnya seperti gelas berwarna dan intan hitam. Yang ketiga, apa saja sifat dari koloid? Sifat koloid ada 8. Yang pertama, efek tindal. Efek tindal adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. Yang ketiga, absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. Yang keempat, koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Yang kelima, ada dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis.
Yang keenam, ada elektroforesis. Elektroforesis adalah penggerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda dan kutub positifnya disebut anoda. Yang ketujuh, ada liofil dan liofob. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol, yang terbagi jadi dua jenis, liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Yang kedelapan, ada koloid pelindung. Sol liofil dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung liofob dari koagulasi. Yang keempat, bagaimana proses pembuatan koloid? Pembuatan koloid dibagi menjadi dua cara, yakni dispersi dan kondensasi. Yang pertama, dispersi. Dispersi adalah pembuatan koloid yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Pada pembuatan secara dispersi ini dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, dengan cara mekanik. Contohnya pada pembuatan sol belerang. Yang kedua, busur Brady. Contohnya pada pembuatan sol dari logam. Yang ketiga, ada peptisasi. Contohnya pada pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi adalah pembuatan koloid dengan cara partikel larutan sejati bergabung dengan partikel koloid. Contohnya, dari pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah pembuatan sol belerang dan sol emas melalui reaksi redoks. Alat-alat yang kita butuhkan, yang pertama ada susu kental manis, yang kedua segelas air, dan yang terakhir sendok sebagai pengaduk untuk mencampurkan keduanya. Yang pertama, kita tuangkan susu kental manis ke dalam segelas air yang telah disediakan. Setelah itu, kita ambil sendoknya lalu mengaduk susu kental manis yang sudah dicampurkan dengan air. Susu termasuk koloid emulsi cair karena zat fase cair terdispersi dengan zat pendispersi berfase cair, di mana susu sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi. Selanjutnya, pembuktian bahwa susu mengalami efek Tyndall. Yang kalian butuhkan hanyalah segelas susu dan juga senter. Dapat dilihat bersama bahwa susu mengalami efek Tyndall karena cahaya laser mengalami penghamburan ketika melewati susu. Dan dapat disimpulkan bahwa susu merupakan koloid dan mengalami efek Tyndall. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Goodbye guys.